Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon urapan-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menerima pewahyuan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara, ada sebuah quote yang mengatakan, tidak penting berapa masalah usia kerohanianmu, tidak peduli latar belakang keluargamu, dan tak jadi masalah siapa dirimu. Anda diciptakan untuk menjadi pembuat sejarah. Seorang ahli psikologi yang bernama Viktor Frankl mengatakan, setiap orang adalah unik, memiliki pekerjaan yang unik, dan dengan tujuan yang unik pula. Artinya, masing-masing orang memiliki panggilan untuk menjadi dirinya sendiri dan untuk menciptakan sejarah melalui dirinya sendiri. Salah satu tokoh pembuat sejarah dalam Alkitab adalah Raja Daud. Daud awalnya adalah orang biasa, bahkan dia adalah anak muda yang tidak diperhitungkan. Tetapi melalui sebuah pertarungan yang tidak seimbang antara dirinya dan Goliat, akhirnya ia menjadi seorang yang luar biasa dan menciptakan sejarah bagi dirinya sendiri dan bahkan sejarah bagi bangsa Israel dan dunia. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudaraku, kalau kita membaca teks yang baru saja kita baca, di sana akan kita dapati beberapa poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah sikap Daud di dalam menghadapi musuh yang bernama Goliat. Meski faktanya Goliat jauh lebih unggul dari segi apapun, namun Daud tidak memiliki kegentaran sedikit pun di dalam menghadapi Goliat. Itu artinya Daud adalah seorang pribadi yang memiliki keberanian yang luar biasa, termasuk keberanian untuk mengambil resiko kematian ketika ia harus melawan Goliat. Untuk membuat sejarah dalam hidup ini, saudara-saudara, kita perlu memiliki keberanian seperti seorang Daud yang berani mempertaruhkan apa saja, termasuk resiko kematian, agar apa yang diperjuangkannya itu menjadi kenyataan. Daud adalah tipe seorang yang cadas. Dia adalah seorang yang berani melawan arus, seorang yang berani mengambil resiko, dan bahkan dia adalah seorang yang berani untuk mempertaruhkan segala sesuatu demi tujuan hidupnya. Pantas saja dia menjadi pribadi yang sukses, baik di medan perang, baik di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Yang kedua, Daud adalah pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Di ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara,
bagaimana Daud berperang bukan dengan kekuatannya sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Di situ dikatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ini artinya peperangan yang dilakukan oleh Daud bukanlah peperangan atas nama pribadi, melainkan atas nama Adonai Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dalam hal ini, Daud percaya penuh kepada kekuatan Allah yang mampu memberikan kemenangan pada dirinya dan mengalahkan musuh dengan sangat mudah. Daud percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Allah semesta alam, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, yang berkuasa atas masa kini dan bahkan masa yang akan datang. Bukan hanya itu, Daud juga percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan juga sanggup untuk menurunkan. Ia punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Itulah sebabnya Daud dengan sangat yakin berkata kepada Goliat bahwa ia pasti akan mengalahkan Goliat dan bahkan akan memenggal kepalanya dari tubuhnya. Saudara, seorang pembuat sejarah sejati, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi dia mengandalkan kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Allah. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan pernah bisa membuat sejarah hidup kita sendiri tanpa keterlibatan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sangat perlu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, supaya kita dapat membuat sejarah yang gilang gemilang bagi diri kita sendiri, bagi keturunan kita, dan bahkan bagi gereja Tuhan, bangsa dan negara. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana ia bersaksi bahwa ia memiliki Allah yang dahsyat dan bahwa Israel memiliki Tuhan Allah yang hebat, dan supaya seluruh bangsa-bangsa tahu bahwa di Israel ada Allah yang benar. Itulah sebabnya ia berkata supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa yang disampaikan Daud ini adalah proklamasi bahwa Tuhanlah Allah yang sejati, Tuhanlah Allah yang benar, supaya orang Israel tahu akan hal itu, dan supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan Allah yang benar yang disembah oleh orang Israel. Saudara, dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu bahwa tujuan kita melakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bersaksi bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Supaya lewat keberhasilan yang kita miliki, kita dapat menyaksikan betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, dan Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Supaya melaluinya, nama Tuhan dikenal di antara bangsa-bangsa. Belajar dari firman Tuhan di atas, saudaraku, mari kita boleh menjadi pribadi-pribadi sang pembuat sejarah bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi komunitas di mana kita berada, baik itu di tengah-tengah masyarakat kita maupun di dalam komunitas bergereja kita. Biarlah melalui kita ada terobosan-terobosan yang dikerjakan, ada hal-hal yang luar biasa yang dihasilkan, sehingga hal itu bisa menjadi monumen sejarah hidup kita. Bukan saja supaya nama kita dikenang, tetapi juga kita boleh bersaksi bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang punya makna, hidup yang diberkati, tetapi juga kemudian menjadi berkat dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur buat anugerah-Mu. Kami naikkan pujian dan syukur buat karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Melalui hidup kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa.
Biarlah melalui semua itu kami tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap bersuka cita, dan senantiasa mengerjakan yang terbaik dari bagian yang telah ditentukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama.
pasti fajar.